Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Melanjutkan pembelajaran bahasa pemrograman C++. Pada episode kali ini kita akan latihan membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan if-else statement. Oke, kita langsung aja masuk ke programnya. Oke, di sini saya menggunakan Programmis ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman menggunakan DF C++, silakan teman-teman pakai ya. Kita di sini buat dulu template-nya cout membuat kalkulator sederhana, kemudian diberi n line ya supaya ada enternya. Nah, selanjutnya di sini kita buat dulu variabelnya. Saya di sini memanfaatkan variabel float karena nanti dia ada pembagian sehingga memerlukan bilangan yang bentuknya desimal sehingga menggunakan tipe data float. Kemudian saya buat variabelnya. Di sini saya membuat variabel dengan nama number1 dan variabel number2. Kemudian juga saya membuat variabel yang bertipe karakter yang bernama operasi. Nah, di sini karakter ini berguna untuk menyimpan operasi apa yang akan kita lakukan, misalkan plus, minus, terus pembagian, pengurangan dan sebagainya. Oke, nah di sini saya buat cout ya. Cout masukkan angka pertama. Kemudian di sini titik koma, in. Angka pertama ini kita masukkan ke dalam variabel number 1. Titik koma. Nah, ini kita copy aja ya biar cepat. Kemudian di sini kita ganti angka pertamanya menjadi angka kedua. Kemudian 61-nya kita ganti menjadi number 2. Oke. Nah, setelah itu kita cout masukkan atau pilih gitu ya. Pilih operasi. Pilih operasi. Di sini ada operasi plus, bisa minus atau kurang. Terus juga ada perkalian ya, bit atau bintang. Kemudian ada pembagian garis miring ya. Kemudian di sini titik koma kita in atau kita masukkan ke dalam variabel operasi. Operasi titik koma. Nah, sekarang kita coba tes dulu ya. Sekarang kita tes, masukkan angka pertama misalkan 2, angka kedua itu misalkan 1, pilih operasi. Di sini saya coba plus. Nah, sekarang belum terjadi apa-apa ya. Jadi 2 sama 1 ini belum dijumlahkan. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan if-else statement. Oke, di sini saya buat percabangannya. Kita buat ya, jika if operasi itu sama dengan string ya. String itu menggunakan tanda kutip 1 plus. Jika operasinya nanti plus gitu, maka cout tampilkan gitu ya, tampilkan 61, kemudian saya buat gini, kemudian saya buat plus ya, plus, kemudian saya buat kayak gini juga, kemudian saya buat 6 lagi ya, 62, kemudian saya buat seperti ini, saya buat string lagi sama dengan ini. Kemudian kita buat di sini 61 ditambah 62 dengan n line titik koma. Nah, sekarang coba kita jalankan ya. Kita jalankan, masukkan angka pertama. Angka pertama misalkan 10. Angka kedua misalkan 3 gitu. Kita pilih operasi plus. Maka apa yang terjadi? 10 ditambah 3 adalah 13. Kayak gitu. Nah, untuk pengurangannya itu kita bisa copy ini bisa kita copy ya teman-teman, biar lebih cepat. Kita copy, cuman kita beri else di sini. Kita copy di sini, kita paste. Nah, kemudian di sini kita ganti menjadi minus atau pengurangan. Ini juga kita ganti menjadi minus. Ini juga menjadi minus. Nah, sekarang kita tes lagi. Misalkan angka pertamanya itu 6. Angka keduanya misalkan 3. Lalu pilih operasinya minus atau pengurangan. Maka yang terjadi 6 dikurang 3 adalah 3. Kayak gitu. Oke, berikutnya untuk perkalian dan pembagiannya. Kita paste di sini. Kemudian ini kita ubah menjadi perkalian. Perkalian itu bintang. Ini juga diubah menjadi bintang.
Ini juga diubah menjadi bintang. Oke. Kemudian ini kita tutup ya. Kemudian paste lagi. Untuk pembagian ini menggunakan garis miring. Ini juga kita ganti garis miring. Ini kita ganti menjadi garis miring. Kemudian kita tutup kurung kurawalnya. Oke, sekarang kita jalankan. Kita masukkan angka pertama misalkan 6, angka keduanya misalkan 3. Kita menggunakan operasi perkalian ya. Lalu kita enter. 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Oke, coba untuk pembagiannya. Angka pertamanya misalkan 6, angka keduanya misalkan 4. Kemudian kita operatornya pembagian atau garis miring. Hasilnya adalah 1,5. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan si usernya itu memasukkan bukan operator yang ini, tapi operator lain gitu. Jadi kita buat di sini else, lalu si out, masukkan operasi yang benar. Kemudian kita kasih end line. Titik koma. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita masukkan angka pertama 4, angka kedua misalkan 5. Terus kita operasinya ngesal gitu. Misalkan kita buat ini. Akan tampil masukkan operasi yang benar. Oke, kayak gitu. Nah, mungkin ini aja dulu untuk membuat kalkulator secara sederhananya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.